بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mentakdirkan kita bisa berkumpul bersama-sama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita senantiasa istiqamah di dalam melakukan kebaikan, istiqamah di dalam beramal saleh, dan istiqamah di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia rahimakumullah, kembali kita melanjutkan lagi pelajaran kita di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Masih di dalam pembahasan tentang ilmu, yang mana kemarin beliau mengingatkan kepada kita ada orang-orang yang mana apabila diajak untuk urusan menuntut ilmu seakan-akan seperti tidak ada waktu, seakan-akan mereka tidak bisa melawan ngantuknya atau capeknya. Tapi apabila diajak untuk urusan mencari dunia, maka waktu akan selalu ada. Capek akan sanggup dilawan, ngantuk bisa dikesampingkan. Nah, orang yang model seperti ini kata beliau adalah orang yang kacamatanya terbalik, yang seharusnya dipentingkan tapi dikalahkan, yang seharusnya dikalahkan tapi dipentingkan. Orang ini memandang bahwasannya dunianya dia itu lebih dia butuhkan daripada akhirat, sehingga semangatnya dia arahkan untuk mencari dunia dan sedikit yang dia luangkan untuk akhirat. Padahal seharusnya sebaliknya, harus mementingkan yang akhirat daripada yang dunia. Jadi semangat kita seharusnya kita arahkan semuanya kepada akhirat. Dunia ini seadanya, dunia seadanya. Makanya jar Nabi di dalam hadis, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah atau bekerjalah untuk urusan dunia seakan-akan kamu tuh hidup selama-lamanya. Artinya masih ada besok, santai aja, jangan terlalu ngebut. Tapi i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Tapi kalau urusan akhirat, ujar Nabi, maka anggaplah seakan-akan kamu besok mati. Artinya kada ada kesempatan lagi besok beramal, hari ini dihabiskan. Jadi semangat terus di dalam akhirat dan santai-santai aja di dalam urusan dunia. Banyak contohnya para sholihin. Mereka lebih memprioritaskan akhirat mereka daripada dunia, santai aja. Mereka lebih galau kalau kehilangan ibadah mereka daripada kehilangan duit. Itu para aulia seperti itu. Kalau sudah kehilangan ibadah, wah galaunya luar biasa. Sebagian mereka mengatakan mundu arba'ina sanah, sejak 40 tahun tidak ada satupun yang membuat saya galau kecuali terbitnya fajar. Artinya waktu subuh datang bermunajat, kada kawal lagi habis waktunya. Itu galaunya mereka.
Kedadapang mungkin pian melihat ada wali, misalnya nih orang tuh, oh itu orang tuh wali ya, duduk di muka rumah melamun, ya takoni kenapa pian melamun, barasku habis, kada mungkin itu lain wali berarti, kada bakal wali. Tidak mungkin seorang wali itu galaunya urusan dunia, itu mustahil. Terlalu mahal hati mereka untuk diambil dunia, mereka tidak mau. Terlalu berharga, sayang, eman-eman hati ini sesuatu yang berharga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita penuhi dengan sesuatu yang Allah hinakan, itu sangat rugi. Sangat rugi. Seharusnya wadah yang mulia ini diisi pula dengan sesuatu yang mulia. Pian tuh nak nukar piring, harganya piring tadi itu umpamanya 100 juta, maulah pen isi pasir, kan kada mau, harus diisi yang mahal-mahal juga. Umpamanya madu, harus madu yang mahal juga, kada bisa madu sembarangan. 100 juta nih piringnya harganya. Nah, sama itu hati, kata Sayyidina Ali, inna lillahi wi'an fil ard. Allah Subhanahu wa taala punya wadah yang Allah bagi-bagi di muka bumi ini, dan disitulah tempat Allah menuangkan sirnya, menuangkan rahasianya. Apa wadah tadi? Hati kita, hati kita. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa memprioritaskan akhirat kita daripada dunia kita. Jadi jangan sampai seperti orang ini memandang akhirat itu nanti-nanti aja, memandang dunia harus sekarang. Seharusnya dibalik, akhirat harus sekarang, dunia biar besok-besok masih bisa. Besok-besok masih bisa. Nah, orang yang terbalik ini, kata beliau, persis seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qala Allah taala, Allah berfirman fihim, mengenai mereka orang yang seperti ini. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, kata Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, tidak ada ilmu mereka. Maksudnya apa? Apakah tidak ada ilmu sama sekali? Bukan, ilmunya ada. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui urusan yang zahir daripada dunia. Berilmu banyak tapi dunia aja urusannya. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun, tapi tentang ilmu akhirat mereka tidak ngerti. Ilmu akhirat mereka tidak ngerti, tidak paham. Sekolahnya tinggi, masya Allah. Sekolahnya sampai, pamannya misalnya contoh aja nih lah, S1, S2, S3, S macam-macam, sampai S6, S7, kayak tab juga, tab Galaxy juga ada, sampai S7. Tapi urusan agamanya kada paham, kada ngerti. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akalnya tidak membuat dia masuk surga. Berarti orang itu ada berakal. Orang yang berakal itulah orang yang akalnya bisa mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati Imam Hasan Al-Basri. Ya'khudhu ahaduhum ad-dirham 'ala dhufri fayukhbiruka bi zinati. Ada salah seorang dari mereka, kata beliau, yang dia itu mengambil uang dirham. Ini contoh aja nih. Duit dirham tadi itu diangkatnya dengan kukunya ya. Dengan kuku. Bisa ngertinya ini berapa, kadarnya peraknya berapa, kemudian diukirnya bagaimana, di tahun-tahun berapa keluarnya, paham, saking lihainya. Saking ngertinya. Ini contoh aja duit dirham nih, gambarannya banyak, gambaran-gambaran yang lain. Tapi yakni min syiddati ma'rifati bil muridin, ya, maksudnya orang ini bujur-bujur ngerti dengan urusan dunia. Dengan kuku aja bisa tahunya ini bahannya apa, ini terbuat dari apa, ini keluaran tahun berapa, di mana mengeluarkan kadarnya berapa, ngerti. Qala, beliau berkata, tapi law sa'altahu an syuruti thaharah, seandainya coba tanya orang tadi syarat-syarat bersuci apa, wassalah, atau tanya syarat-syarat salat apa, lam ya'rif syai'an minha, kada tahu sama sekali. Kalau sudah urusan dia ngerti, paham, bujur, hitung-hitungan dua kepala, pokoknya wah, tidak ada urusan lagi bang, saking lihainya, saking pahamnya. Tapi ditanya syarat sholat ada berapa, kada tahu. Padahal muslim, orang
muslim dari lahir, keturunan muslim ke atas semuanya muslim, tapi rukun-rukun sholat tidak ngerti. Ini yang bahaya. Ini yang berbahaya. Sekolah dunia boleh, silakan tinggi-tinggi, bahkan disuruh kalau memang itu ilmu yang bakal bermanfaat bagi orang muslim, fardu kifayah malah. Contoh ilmu kedokteran itu kalau seandainya di kampung itu tidak ada orang Islam menjadi dokter, maka fardu kifayah wajib ada orang Islam menjadi dokter, fardu kifayah hukumnya. Atau ilmu-ilmu yang lain misalnya harus ada muslim yang tahu mengerti, hukumnya fardu kifayah, boleh silahkan. Tapi urusan ilmu agama jangan dikesampingkan, jangan dilupakan, khususnya minimal ilmu yang wajib yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Wa 'alal jumlah, maka kesimpulannya ujar sini, fal jahlu ra'sus syurur wal balaya, kebodohan itu adalah akar dari setiap musibah. Kebodohan, jahil itu adalah akar daripada setiap keburukan dan musibah. Kulliha, semuanya, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Walau ijtama'a ala al-jahil a'da'uhu liyadurruhu, seandainya orang yang bodoh itu punya musuh banyak, umpamanya bisa musuh 100 orang yang bodoh dan orang yang jahil, ke 100-nya musuh ini bergabung untuk mencelakakan satu orang yang jahil ini, lam yaqdiru, maka mereka tidak akan mampu ayyadurruhu, mencelakakan orang yang jahil tadi, bimithli ma qad darra bihi nafsah, lebih berbahaya, inya membahayakan dirinya seorang. Pahamlah? Jadi orang yang jahil ilmu agama itu dia membahayakan dirinya sendiri lebih besar daripada musuh-musuhnya ingin mencelakakannya. Karenanya menjerumuskan dirinya seorang ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kama qala al-qail, sebagaimana berkata orang yang berkata, ma yablughul a'da'u min jahilin ma yablughul jahilu min nafsih, tidaklah bisa sampai musuh-musuh untuk membahayakan orang yang jahil sebagaimana dia membahayakan dirinya sendiri. Wa kama qala al-akhar, sebagaimana berkata yang lain, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlih, di dalam kebodohan itu adalah kematian. Jadi bodoh itu layaknya mati. Jadi orang yang bodoh itu orang yang mati sudah hitungannya. Fa ajsaduhum qabla al-quburi kuburu, jasad mereka sebelum mereka dikubur di tanah, jasad itu kuburannya sudah. Jadi tidak ada harganya orang yang jahil. Maka kalau ada majelis taklim di kampung, ada dekat dengan rumah, itu keberkahan yang luar biasa. Allah bukakan pintu. Seperti yang Allah sebutkan kemarin, kadang orang bahari belajar jauh-jauh keluar negeri, bahkan berpisah dengan orang tua itu berpisah selajur, ya sudah berpisahnya sudah. Saking jauhnya orang dulu belajar ke Mekah, orang belajar ke Hadramaut. Pian kalau selagi jauh-jauh yang di Hadramaut pulihkan ke sini mengajari pian. Sama aja bersambung juga sampai ke yang di Mekah datangan, itu yang melajari. Masya Allah, gratis, tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu pian berpisah orang yang pian cintai, bulik, kanyang, dapat makan kan gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan semangat semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa menjadikan diri kita betul-betul memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada yang lain. Mudah-mudahan yang ada di sini orang dijadikan oleh Allah orang yang alim semuanya, dan anak-anak kita, bukan hanya anak kita aja, cucu kita, zuriat kita semuanya dijadikan orang yang ahli ilmu oleh Allah, dijadikan qurratu ain bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolak bala dan musibah daripada tempat kita ini. Ini akhir-akhir ini Desember nih, aduh banyak bala dan musibah nih. Banyak bala dan musibah seperti itu. Karena apalagi karena ada malam tahun baru, itu malam top-topnya malam itu. Ujar Allah yarham Habib Munzir bin Fuad al-Musawa, malam yang paling banyak maksiatnya selama setahun itu malam tahun baru. Itu di Monas itu kalau malam tahun baru itu panggungnya itu berpuluh. Panggung sini, ini dangdut, ini disco, ini wah macam-macam. Bayangkan ya. Makanya beliau tuh Habib Munzir tuh kalau malam tahun baru sini malah panggung juga seorang di Monas. Untuk apa? Untuk
bahasanya itu meredam ini nah, bala yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak panggung-panggung tempat orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tuh menangis, bermunajat sepanjang malam itu, malam tahun baru itu, bermaulid, kemudian bersolawat kepada Nabi. Sangkinnya supaya apa? Supaya malam itu ada minimal kada semua orang apa? Bermaksiat kepada Allah. Tetap itu menjadi malam yang paling banyak maksiat sudah malam tahun baru. Siapa itu yang hadir berjoget-joget itu? Orang Islam. Orang ya? Orang Islam yang niup trompet orang Islam juga. Yang pakai topi itu orang Muslim. Nauzubillah min dzalik. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai dengan satu kelompok maka dia akan digolongkan dengan kelompok tadi. Jangan bertiup-tiupan trompet, jangan berlonceng-lonceng, jangan bertopi-topi, jangan. Panutan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau qudwatun hasanah, panutan yang terbaik, mathalul a'la, perumpamaan yang paling tinggi Rasulullah. Mudah-mudahan Allah cintakan kita dengan Nabi Muhammad dan Allah jadikan kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.